turut berduka cita keluarga Laksamana Egam sama keluarga Monika. Oh, terima kasih banyak Om. Terima kasih banyak. Karena saya mewakili Kawanua, sekaligus sebelum mulai atas pribadi terus keluarga, saya sampaikan tadi. Kebetulan ketemu di sini sama tadi sahabat. Sahabat. Terima kasih banyak Om. Ingat kalau ketemu di Palangkaraya atau berapa puluh tahun lalu ya. Iya. Sahabat Tante Tini. Ingat, masih ingat ya? Oh, ini Ellen ada ya? Ada. Ellen. Sama sahabat Ellen. Halo Ellen. Waduh, ketemunya di sini aja ya. Ya. Biar cuma lihat dia di Zoom ya, Ellen. Aduh. Halo. Stanley di Pulau Obi, Ternate. Oh, jauhnya. Selamat Iya, Ternate. Dia kerja di sana. Oh, oke. Kalau nanti di Manado. Eagle di Blitar. Oh ya, Eagle di Blitar ya, masih di Blitar ya. Iya. Menyusul sama Pendeta Sabuin tapi nggak jadi. Salam anak-anak Ellen ya, sama Paula. Iya, Tante. Terima kasih. Sama Ellen. Ya. Paula. Aduh. Kapan datang Indonesia, Paula? Nanti tunggu kasih pergi dulu tuh COVID. Oh, orang doakan tuh Tante Corona kok dia bye-bye. No? Itu khusus Corona itu doakan supaya dia baik-baik. Terima kasih. Om Weli. Ya. Halo. Halo Om. Ya. Masih sama aja. Masa sama aja. 172 ini bukan 27 ini. Tanya sama Pastor Del. Ini berkat doa Pendeta Del Sompotan. Sama. Oke, orang semua mulai, boleh? Mulai. Oh, okay. Baik, selamat malam, selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian yang telah bergabung dan juga di live streaming halaman gereja Tanjung Perak Surabaya di Facebook. Saya ingin menyapa saudara-saudara anggota jemaat yang telah bergabung dan juga tamu-tamu yang telah hadir pada malam ini bersama-sama dengan kami Jemaat Tanjung Perak Surabaya. Ada Pendeta Richard Sabuin dan keluarga di Korea, selamat bergabung. Ibu Teresia, Ibu Ellen, Om Dumanau, Pak Ketua, Pak Lukas Martanto, Pak Manik Tapsona, dan juga Ibu Ani, dan lain-lain. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Saatnya kita akan mulaikan Vesper kita. Mari kita awali dengan doa di dalam hati kita. Baik, kita akan menyanyikan lagu pembukaan kita untuk Vesper kita pada malam hari ini. Kita buka lagu Sion dari tempat kita masing-masing, atau saudara bisa menyaksikan lewat Zoom meeting ini. Lagu Sion nomor 340, Sabat Hari Perhentian. Saudara bisa menyanyi dari tempat saudara dan mengikuti instrumen yang akan di-share screen. Sabat Hari Perhentian, lagu Sion nomor 340.
Sebagai doa buka, kami minta kesediaan Opa Weli Angko untuk pimpin dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Terima kasih ya Tuhan, pertemuan umat-umat Tuhan, meskipun hanya melalui Zoom ini, tapi kami yakin dan percaya Roh Kuasa Roh Kudus yang dapat menaungi dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga melalui Zoom ini kami dapat mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, sehingga firman itu dapat mengangkat iman kami lebih dekat dengan Tuhan. Dan terima kasih untuk anggota Jemaat Tanjung Perak, dan juga saudara-saudara kami yang tetap ingat untuk Jemaat Tanjung Perak, keluarga besar Boniaga. Biarlah Tuhan berkati kami semua untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah juga Tuhan, apa yang akan kami gunakan alat ini, biarlah ada kuasa-kuasa kegelapan. Jauhkan itu kepada kami, sehingga pun acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik. Ampuni dosa kami ya Tuhan, kami tidak akan memaksakan kehendak kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati doa ini kami mohon, hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Opa Weli yang sudah menyampaikan doa pembukaan. Kami berikan kesempatan kepada saudara-saudara apabila ada kesaksian untuk dibagikan, menguatkan iman kita semua. Waktu dan kesempatan saat ini boleh saudara saksikan. Saudara bisa unmute sendiri lalu bisa berbicara. Kami berikan kesempatan. Secara pribadi dan keluarga, saya bersyukur kepada Tuhan karena Oma Opa ini merasakan banyak berkat Tuhan. Amin. Perlindungan Tuhan tanpa disadari bahwa umur saya sekarang sudah melewati 72 tahun. Dan Oma juga 71 tahun. Dan tinggal beberapa bulan ke depan dalam rumah tangga kami memasuki 50 tahun. Bahwa tidak mungkin tanpa campur tangan Tuhan, bahwa kami tidak melalui berkat-berkat itu. Banyak ujian-ujian yang dihadapi. Sama dengan perjalanan itu, di lautan ada gelombang, ada angin, ada ombak, ada arus, bermacam-macam. Tapi puji Tuhan, yang kita sering katakan bahwa selamat berlayar, selamat memasuki
bahtera rumah tangga. Di bahtera itu tentunya banyak masalah, banyak problem. Tolong doakan di dalam masa tua kami dan juga termasuk anak-anak kami, puji Tuhan. Mereka Tuhan masih pakai di dalam pelayanan bagi Tuhan, baik Nancy di Manado, baik juga Pendeta Eagle di Blitar, dan juga Stanley yang berada di Pulau Obi, Ternate. Dan Tuhan berkati juga semua yang hadir pada malam hari ini, dan sukacita secara pribadi, meskipun hanya bertatap muka dengan keluarga Pendeta Sabuin, dan juga Ellen di Australia, itu bukan mudah. Dunia sekarang sudah kelihatan sempit sekali. Ya, tapi kita tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih Opa Weli atas kesaksiannya. Mungkin masih ada yang lain, keluarga Pendeta Sabuin, kami persilakan. Kami juga bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, karena sebenarnya kami sudah dapat link ini dari Pendeta Dale berapa kali, tapi baru kali ini kami bisa bergabung, dan terima kasih banyak. Kami akan usahakan untuk terus hadir, karena biar bagaimanapun ini Perak ini yang melahirkan kami, maksudnya keluarga Moniaga. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Sabuin dan Ibu dari Korea yang telah bergabung sama-sama dengan kita. Dari Australia, Ibu Ellen, kalau ada kesaksian kami berikan kesempatan. Ya, terima kasih. Selamat sabat semua. Selamat sabat. Lihat itu Om Weli, sama tadi sempat lihat Kak Edi Mau. Saya dapat linknya ini dari kakak saya Pola di Korea. Terus iya memang namanya juga kota Surabaya, kota kenangan. Ya, Tanjung Perak itu gereja kenangan juga. Udah lama. Ya, senang jumpa, senang bergabung. Kiranya Tuhan berkati, dan walaupun saat-saat seperti ini, Tuhan tetap setia sama kita semua. Itu, ya, kesaksiannya kami di sini, puji Tuhan kami baik-baik. Sekarang sudah memasuk musim panas, jadi di Australia ini peraturannya sudah diringankan sedikit, jadi boleh berkumpul. Minggu depan gereja kami karena kami tinggal di Canberra, gereja kami sudah akan dibuka mulai minggu depan. Sebelumnya memang ditutup, tidak boleh, tapi kami boleh bergereja di alam selama ini. Jadi kami sangat senang karena sudah boleh berbakti minggu depan di Canberra, tapi tetap harus hati-hati. Puji Tuhan, itu saja. Ya, Dwayne. Terima kasih Ibu Ellen dari Canberra, Australia yang sudah bersaksi. Mungkin yang lain masih ada kesempatan boleh memberikan kesaksian. Kami persilakan. Bisa unmute sendiri lalu kemudian berbicara. Pola lagu itu yang baik, kalau sudah tidak ada, kita akan doa syafaat pada malam hari ini. Kami mohon kesediaan dari Pendeta Richard Sabuin untuk pimpin dalam doa syafaat. Tolong doakan jemaat Tanjung Perak, keluarga lepas keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan. Diberikan kesehatan, kekuatan bagi semua jemaat. Doakan juga semua yang telah hadir pada malam hari ini, kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan. Mungkin ada permohonan doa dari saudara-saudara yang perlu untuk kita doakan khusus pada malam hari ini. Kami berikan kesempatan. Baik, kalau tidak ada, kami serahkan kepada Pendeta Richard Sabuin untuk pimpin dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan
dalam segala situasi. Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang Engkau berikan bagi kami, di mana kami boleh menikmati persekutuan bersama umat Tuhan walaupun melalui Zoom platform ini, dan terlebih persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih untuk ucapan-ucapan syukur dan berkat yang kami dengarkan pada malam hari ini dari keluarga Om Wele Angko, di mana Tuhan memimpin mereka dalam kehidupan mereka, memimpin anak-anak, memimpin semua keluarga besar, dan beberapa bulan lagi mereka akan merayakan ulang tahun ke-50 dari pernikahan mereka. Ini semua adalah berkat Tuhan. Kiranya nama Tuhan terus dimuliakan dan Tuhan berkati keluarga Bapak Wele Angko. Demikian juga kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin dan memelihara keluarga Onsu Moniaga di Canberra, Dwayne, Ellen, dan anak-anak semua di sana. Terima kasih ya Bapak, dan biarlah Tuhan tolong mereka setiap saat. Kita mau masuk musim panas, Tuhan jaga dan lindungi mereka dan umat-umat Tuhan di sana. Kami dengar bahwa Sabat depan sudah mulai boleh ke gereja, kiranya Tuhan tetap pimpin umat-umat Tuhan di sana, supaya mereka selalu dilindungi dan dalam keadaan sehat. Demikian juga pada malam hari ini kami mengucap syukur karena umat-umat Tuhan Jemaat Tanjung Perak telah berkumpul bersama-sama, masing-masing dengan sukacitanya, namun masing-masing juga datang dengan permohonan-permohonan dan pergumulan-pergumulan dalam hati yang tidak terungkapkan, tetapi Tuhan membaca hati. Tuhan mengetahui semuanya. Oleh sebab itu ya Bapak, kami berdoa, Tuhan berkati setiap keluarga, setiap pribadi, dalam pekerjaan mereka ya Bapak. Atau kalau ada yang kehilangan pekerjaan atau belum bekerja, Tuhan juga boleh menyediakan dan mencukupi segala kebutuhan. Berkati orang-orang muda dan anak-anak di dalam sekolah mereka ya Bapak. Berkati juga setiap keluarga dan anggota jemaat dalam pelayanan di jemaat Tuhan. Lindungi semua keluarga, semua anggota jemaat di dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Dale Sompotan, Gembala Jemaat dan keluarga. Tuhan berkati mereka ya Bapa, dengan hikmat akal budi, dengan kewibawaan sorga, untuk dapat memimpin akan jemaat ini, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, apapun rencana Jemaat Tanjung Perak ke depannya, Tuhan berkati. Rencana penginjilan, rencana pelayanan masyarakat, rencana-rencana yang lain, Tuhan berkati. Setiap usaha yang dilakukan, setiap acara, apapun saja, Tuhan kiranya memberkati. Bapa, hati kami bersuka cita pada malam hari ini, karena kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara di dalam hati kami, memberikan kepada kami pengaruh sorga, supaya firman yang kami akan dengarkan boleh membawa kami lebih dekat kepada Tuhan dan menguatkan iman kami selalu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kiranya kami dari dosa-dosa kami ya Bapa. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih atas doa syafaatnya, Bapak Pendeta Richard Sabuin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman kita pada malam hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita, mari kita dahului dengan menyanyi lagu tema kita tahun 2020, Temukan Kita Setia. Harapan dan mimpi datang dan pergi, apa yang kita tinggalkan teruji, petunjuk yang ditemukan, kenangan yang terungkapkan, menjadi terang penuntun menuju kita
hidup kita ilham ketaatan. Oh biarlah mereka temukan kita. Baik, renungan kita pada Vesper ini akan disampaikan oleh Saudara Roderick Sumampo, seorang anak muda dari Jemaat Andes. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Silakan. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam punya surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang begitu indah. Kau sudah bisa mengumpulkan kami Tuhan di dalam pertemuan Zoom ini Tuhan, dalam acara Vesper ini. Berkati agar apa yang akan hamba sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami dan bisa juga menjadi terang dalam kehidupan kami. Bapak. Terima kasih Bapak, ampuni kami atas kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat Sabat buat kita semua. Selamat Sabat. Pertama-tama, firman yang akan saya bawakan ini saya sebenarnya merasa apa ya, nggak layak untuk bawa firman. Kenapa? Karena saya pikir saya belum mampu. Tapi ketika tadi pagi Kak Gerdo sekitar jam berapa ya, jam 9 tiba-tiba Kak Gerdo WhatsApp saya, ditanya, bro boleh minta tolong nggak? Kalau namanya sahabat kan namanya minta tolong ya, otomatis saya langsung bilang iya. Setelah saya bilang iya boleh, saya bilang iya boleh, apa ya kan? Bawa firman di Tanjung Perak. Terus saya tanya lagi sama Kak Gerdo, siapa aja kira-kira Kak Gerdo yang datang? Jemaat Perak lah semua. Aku pikir kan kalau di Tandes itu di gereja saya kalau Vesper malam seperti sahabat kayak gini yang datang itu anak-anak muda. Tapi kalau ternyata di Perak ternyata jemaat yang hadir semua, di situ mulai saya apa ya, merasa agak minder, merasa agak kurang kompeten dalam hal-hal seperti ini. Apalagi kalau saya lihat ada pendeta Adel, ada pendeta Sabuin, ada yang lain-lain, ada Opa Welly. Wah, itu benar-benar sudah pengalamannya jauh lebih baik daripada saya. Nah, jadi kalau saya firman malam hari ini bukannya untuk mengajarkan, bukannya untuk menegur, bukannya untuk menggurui sebenarnya, tapi firman yang akan saya sampaikan malam hari ini seperti mengingatkan kita. Kenapa? Saya yakin dan saya percaya ketika saya menyampaikan firman saya malam hari ini, firman itu mungkin ada Bapak Ibu yang merasa saya sudah pernah dengar kok dari pendeta yang ini. Tapi kan tugas salah satu fungsinya firman itu adalah mengingatkan, ada juga menegur, tapi juga kita perlu diingat. Kadang-kadang kita sudah lupa dengan isi firman kita tersebut karena kita mungkin sudah capek kerja, capek beraktivitas di sepanjang keseharian kita, sepanjang minggu ini, kita lupa tentang apa itu firman Tuhan buat kita. Nah, jadi seminggu ini kira-kira satu minggu ini saya itu entah kenapa di dalam pikiran saya pribadi selalu teringat-ingat dengan lagu The Lord's Prayer, lagu doa Bapa kami. Dan lirik yang paling saya ingat adalah ketika disebutkan, give us today our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtor. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau kita baca ini sebagai ayat inti kita di Matius 6 ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, perlu saudara-saudara ketahui, mungkin hanya sedikit orang yang tahu ini, bahkan sahabat-sahabat saya, Kak Gerdo atau Kak Lisa dan yang lain-lain pun tidak tahu, ada satu sisi dari diri saya yang dulu, yang mungkin orang-orang nggak tahu, saya ini sebenarnya adalah orang yang bisa dibilang pendendam, saudara.
Artinya setiap kali si orang A, B, atau C bikin salah sama saya akan ingat itu baik-baik. Saya ketemu dengan orang itu, wah orang itu pernah buat saya seperti ini, pernah lakukan saya seperti ini. Saya ingat tuh baik-baik dalam hati saya. Mau siapapun, mau itu keluarga, teman, sahabat pun sahabat baik saya ingat, wah si ini pernah bikin gini saya. Kadang-kadang saya mau balas walaupun dia sahabat saya. Ada kalau di orang tua saya bilang di gereja yang mereka itu disebut namanya akar pahit. Akar pahit ada di dalam diri saya. Ada akar pahit. Selama mungkin kurang lebih bisa dibilang dari saya SMP mungkin. Saya dari SMP orangnya bisa dibilang orang yang sangat suka sekali memendam kalau orang lain bersalah sama saya pendam itu, dan kalau ada kesempatan untuk saya balas, saya akan balas. Ya, ada beberapa kali saya bikin hal seperti itu sampai orangnya nggak suka sama saya, ya kan? Dan ketika orangnya nggak suka sama saya juga ya udah terserah. Saya punya masalah gini-gini, ya udah. Salahnya dulu bikin salah sama saya, ya kan? Nah, saya orang yang pendendam sekali. Sampai kadang-kadang saya pernah sakit hati sekali sama orang, saya nggak sapa orang itu selama mungkin setahun atau 2 tahun. Saya pengen balas nih orang ini, gimana pun caranya. Sampai satu titik tertentu sampai saya merasa baru-baru ini sampai saya merasa ternyata membenci orang itu nggak ada gunanya. Kita mau dendam ke orang A, B, C, atau D, itu nggak ada gunanya, saudara. Saya merasakan satu titik di mana ketika saya benci sama dia, saya nggak suka sama dia karena dia bersalah sama saya, dan saya nggak mau ngomong sama dia, saya nggak minta maaf sama dia ataupun mencoba menjalin hubungan yang baik dengan dia lagi. Saya rasa, oh hidup dia bahagia-bahagia aja, kok saya ketika lihat dia malah benci, malah nggak seneng. Tapi ketika orang itu lihat saya, dia biasa aja. Ini yang bodoh siapa sih sebenarnya menurutku? Menurut saya berpikir ini yang bodoh tuh siapa sih? Sampai di titik itu saudara, saya merasa kebencian itu nggak ada gunanya. Ketika orang lain bersalah sama kita, ketika orang lain itu punya dosa sama kita, nggak ada gunanya untuk kita ingat-ingat. Maaf, saya agak emosional dikit. Karena saya nyesel punya pandangan seperti itu. Ketika orang lain salah, saya coba saya ingat-ingat, oh salahmu gini. Banyak orang yang bilang kalau kita mengingat-ingat kesalahan orang lain, kita sama kayak dengan si Lucifer dan anak-anak buah. Saya nggak peduli dengan kata-kata orang seperti itu pada waktu itu. Dia bikin salah, yang penting saya ingat dan saya akan balas. Dan ternyata kalau mungkin teman-teman terdekat saya tahu kalau mungkin kenapa saya ada segala macam penyakit dalam tubuh saya, mungkin itu akibat dari semuanya itu, saudara. Kalau mungkin Kak Gerdo tahu, Kak Lisa tahu, saya apa penyakit itu sampai akhir-akhir ini. Contoh seperti tadi, saudara. Pulang kantor itu saya mau sempatkan ke dokter. Jam 5 itu saya mau sempatkan ke dokter. Ternyata dokternya agak lama, akhirnya saya terus pulang. Kenapa? Karena saya baru-baru ini sering banget merasakan ini dada ini nyeri. Dada ini sakit. Terus ketika dokter periksa, itu asam lambung yang naik. Asam lambung saya tanya, kenapa dok? Bisa jadi karena pola makanmu. Saya makan terus kok. Saya jam 6 sebelum kantor berangkat, jam 12 makan. Pulang kantor paling nggak jam 7, jam 8 makan. Saya makan sesuai tepat waktunya. Terus ketika saya cerita ke teman-teman di kantor, dibilang gini, ada temennya, keluarganya juga meninggal karena penyakit yang sama, karena asam lambung kayak gini. Dia padahal nggak punya masalah apa-apa, ternyata pikirannya yang banyak. Beban di pikirannya tuh yang terlalu berlebihan, yang terlalu
akhirnya bikin dia merasa tidak nyaman dengan hidupnya dan penyakit itu timbul sendiri. Di sini ketika saya dengar cerita, saya mulai berpikir, mungkin selama ini apa yang saya rasakan, apa yang saya terima, apa yang saya alami, apa yang saya derita, itu karena psikis yang saya bawa. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah badan manjur, tapi semangat yang patah ringan tulang. Berarti kalau kita mau dapat penyakit, sebaliknya teorinya. Kalau kita mau sehat, kita harus gembira. Kalau kita mau dapat penyakit, berarti hati kita harus penuh dengan pikiran, kebencian, dan segala macam halnya. Hal yang buruk-buruk. Itu pasti kita sakit. Dan saya rasakan sampai saat ini. Ketika saya belajar untuk mulai mengampuni orang, saya tanya sama Tuhan, berapa kali Tuhan saya harus ampuni orang? Tuhan jawab dengan firman, ketika Petrus bertanya pada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 70 kali 7 kali, artinya nggak terbatas. Artinya nggak ada unlimited lah. Kalau mau ampuni terus. Firman Tuhan hari ini katakan kalau forgive us today, forgive us our debt. Ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Kalau kamu diampuni Tuhan dengan segala dosa-dosamu, ampuni dulu orang yang ada di sekitarmu yang bersalah pada dirimu. Semakin banyak dosa yang ingin kau ampuni, semakin banyak juga orang yang harus kau ampuni karena berbuat salah pada kita. Berbuat salah pun bukan artinya dia pukul kita, dia tempeleng kita, dia hajar kita. Orang yang ngatain kita, yang ngetawain kita sedikit pun sebenarnya buat hati Tuhan tuh kan sedih. Kalau kita diejek sama orang lain, dia juga buat salah pada kita. Ya ampunilah mereka. Makin banyak. Sebentar, Bapak. Ya ampun, Pak. Aku baru dengerin. Oke. Jadi kalau kita sadar dosa kita banyak, kita harus mengampuni juga jauh lebih banyak lagi. Karena ketika belajar untuk mengampuni orang lain, kesalahan orang lain, itu teman-teman kantor saya ataupun orang-orang terdekat saya, ketika saya belajar untuk mengampuni, mencoba melupakan, benar-benar melupakan ya. Kadang-kadang walaupun untuk melupakan, ketika lihat dia, pernah kayak gini, coba biarin, bodo amat gitu. Kalau saya ingat-ingat yang lama-lama, yang lama biar berlalu, sudah. Saya punya prinsip kalau udah mulai ada orang yang salah, orang itu yang saya benci dulunya, ketika dia mulai muncul kan pasti ada godaan setan, benci dia lagi. Enggak, saya bilang, udah bodo amat, nggak usah pikirin. Itu yang dulu, yang sekarang ke depan kita hadapin sama-sama ke depan. Ketika saya sudah mulai belajar seperti itu, lega rasanya. Lega banget. Ketika saya mungkin menurut saya orang itu salah sama saya. Ya. Tapi saya sekarang berprinsip, kalaupun dia yang salah sama saya, cobalah ajak ngomong dia. Ataupun kalau menurut dia salah, saya juga, bro, minta maaf bro, aku tadi salah ngomong gini. Mungkin gimana ke depannya supaya jauh lebih baik buat kita. Harus terbuka, harus fair, harus benar-benar saling melupakan. Dalam keluarga juga, kalau mungkin ada adik saya mungkin salah, atau kakak kita mungkin salah sama kita, ya udah. Sebagai umat Tuhan yang benar, saya belajar satu hal, minta ampun dulu dengan cara berdamai dengan diri kita, baru kita mau berdamai dengan orang tersebut. Kalau kita nggak mau berdamai dengan diri kita nggak mau minta ampun atas kesalahan kita, nggak akan selesai. Karena apa? Oke, orang salah itu sama kita minta maaf. Bro, aku minta maaf kalau saya buat salah seperti ini. Ya kita maafin, tapi kita nggak melupain. Itu nggak akan selesai, percuma. Tapi kalau kita ampuni dia dengan cara kita berdamai terlebih dahulu dengan diri kita, dia minta maaf sama kita, lega. Ya percuma kalau dia minta maaf sama kita, dia tahu dia salah, dia minta maaf sama kita, minta ampun. Tapi kalau kita sendiri nggak berdamai dengan perasaan kita, ya akhirnya akan terbentur dengan yang sama kayak saya tadi. Ketika lihat mukanya dia, saya benci sama dia. Saya nggak suka, dia pernah buat salah kayak gitu. Saya akan balas dia nanti, nggak tahu kapan, ya kan? Karena kata-kata orang-orang di luar sana, ketika pembalasan yang tepat itu tunggu tanggal mainnya.
Jadi saat-saat orang itu mungkin sudah susah, sudah ini baru kita balas. Itu rasanya mungkin lebih enak bagi orang-orang yang ingin balas. Ketika teman kita wah sudah nggak punya uang, sudah ini dulu kita dihina-hina ketika dia nggak punya uang, wah saatnya kita balas tap. Ah, mampus lo, rasain lo. Nah, itu salah sebenarnya saudara. Di situ kita mulai merasa harusnya kita introspeksi diri. Kalau kita nggak mau mengampuni dia, apa bedanya kita dengan dia? Jadi kalau kita merasa diri kita lebih baik dari dia, tentu tidak. Karena kalau kita tidak mau mengampuni dia, tidak mau mengampuni teman kita yang bersalah, keluarga kita yang bersalah, kita justru lebih buruk daripada dia. Tapi kalau kita mau mengampuni dia dengan berdamai dengan diri kita terlebih dahulu, kita jauh lebih baik daripada dia. Ada satu penyesalan dalam diri saya ketika saya punya teman di SMA dulu Jakarta. Kami punya masalah, ya kan, saling nggak dengan yang satu dengan yang lainnya. Saya penyesalan terbesar saya sampai sekarang adalah saya tidak pernah coba ngomong terlebih dahulu ke dia. Apa masalahnya? Tanya, Rodri jadi ikut sini. bertanya dengan baik. Nah, saya nyesel karena apa? Kan nggak bisa berdamai dengan dia. Walaupun saya sudah berdamai dengan diri saya, tapi saya nggak bisa berdamai dengan dia. Nyesel banget. Kan kita juga berdamai dengan diri kita penting, tapi kita harus ungkapkan ke orang tersebut. Bolehlah Tuhan, saya sudah mengampuni ini. Tapi kalau orang itu kita nggak tahu, ya mungkin kurang pas lah ya. Saya nggak tahu bahasanya apa, kurang pas lah ya. Jadi yang paling sempurna adalah ketika kita berdamai dengan diri kita, mengampuni orang tersebut yang bersalah sama diri kita nyatakan ke dia. Ya, kita nyatakan ke dia. Jadi, pengampunan itu kalau menurutku adalah salah satu pelajaran terbesar yang digambarkan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Itu pelajaran terbesar yang pernah dia beri, harusnya kita contoh, mengampuni. Kenapa? Dia sudah dihina, dia sudah rela tinggalkan tahtanya di surga demi kita yang bersalah sama dia, demi kita yang meninggalkan dia, demi kita yang menyakiti hati Tuhan. Itu pelajaran terbesar yang sebenarnya kita harus pahami. Yesus melakukan banyak mujizat, tapi mujizat dia yang terbesar adalah apa? Menyelamatkan kita. Mujizatnya dia yang paling besar adalah menjadi juru selamat kita dengan apa? Mengampuni kita. Kita bisa menyelamatkan teman kita, keluarga kita dengan cara kita mengampuni dia terlebih dahulu. Kita nggak usah bicara panjang lebar, bicara soal Injil, bicara soal kebenaran hari Sabat dan lain-lain ya, karena keluarga saya belum lihat kan. Ketika saya coba itu nggak akan gagal. Jadi ketika bicara soal mengabarkan kabar baik, itu kabar baik yang paling utama adalah kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus adalah pengampunan buat diri kita, keselamatan buat kita. Jadi kalau kita bertanya, berapa pentingkah pengampunan itu bagi orang lain dan bagi kita? Penting banget, karena kalau tidak ada pengampunan kita nggak akan bisa masuk surga. Jadi kadang kita rasa mungkin diri kita lebih baik dari yang lain. Tidak. Kita harus lebih introspeksi diri. Kalau ada orang lain mungkin bersalah sama kita secara legowo mengampuni dia dan melupakan kesalahan. Ya, dan melupakan kesalahan itu paling penting. Nah, karena itu adalah pelajaran yang saya bilang, itu pelajaran yang apa ya? Yang benar-benar Yesus cerminkan dalam kehidupannya. Dia ampuni anak-anaknya, dia lupakan, tidak pernah diingat lagi. Dan akibatnya apa? Kita bisa masuk dalam kerajaan surga nanti. Ya, jadi susah memang mengampuni, susah. Ya, saya bergumul dan itu sangat lama. Saya bergumul dengan masalah itu sangat lama banget lah pokoknya. Tapi ketika kita sudah berhasil mengampuni, pengalaman saya enak, lega hatinya.
mau kita masalah kita berat, tapi kalau kita sudah bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita, itu jauh lebih lega daripada semua masalah kita selesai. Lega banget. Dan hidup kita jauh lebih damai. Dan kehidupan damai itu adalah lambang dari kehidupan kita di surga nanti. Jadi kalau kita siap-siap, kita mau hidup di surga, kita menjadi pengikut Kristus, hal utama yang dilakukan adalah belajar mengampuni. Karena itu pelajaran terberat. Mengampuni orang lain, mengampuni diri kita. Ada juga orang-orang yang mungkin merasa dia bersalah, dia nggak layak Tuhan surga, dia nggak mau ngampuni diri sendiri ya. Akhirnya dia sudah gagal sudah. Pengampunan itu saya tekankan saya lagi, nggak gampang, sangat-sangat susah, sangat-sangat sulit. Tapi kalau kita sudah berhasil mengampuni, kita berarti bisa melewati ujian terberat dalam kehidupan kita yang Yesus ajarkan dalam contoh kehidupannya dia. Secara teori itu gampang ngomongnya. Kalau orang-orang bilang, wah teori mah gampang, pengampunan 70 kali 7 kali itu gampang. Teori doang gampangnya. Teori aja gampangnya. Cuma kalau prakteknya susah, saudara, saya bilang. Susah banget. Lebih gampang disuruh berkhotbah di depan gereja daripada mengampuni jemaat ada di gereja tersebut. Ya, lebih gampang kita mendoakan orang lain yang bukan musuh kita daripada kita mendoakan musuh kita, orang yang kita nggak kita sukai. Susahnya minta ampun. Ya, lebih gampang kita berjabat tangan dengan orang yang mungkin tidak kita kenal, tapi dia bermasalah dengan kita, lebih gampang daripada kita mungkin berjabat tangan dengan orang yang kita kenal dan kita benci sama dia. Susah. Ya. Jadi itu pelajaran terberat yang mesti kita sama-sama laksanakan, sama-sama kita pelajari dari hari ke hari. Sama satu lagi, yang lebih berat lagi adalah melupakan, sebenarnya melupakan kesalahan orang tersebut. Kalau kita hanya ingat, hanya mengampuni sekarang dan melupakan, dan tidak melupakan sama aja bohong. Tapi kalau kita belajar melupakan itu semua, kita pasti bisa hidup lebih enak lagi, lebih damai lagi. Kadang-kadang kita mesti pakai apa ya? Mesti pakai teori atau cara cuek, acuh tidak acuh. Lebih baik cuek sama orang-orang tersebut asal kita sudah ampuni. Kita udah ampuni dia, berdamai kita minta ampun. Ketika orang lain tumpah buat yang nggak enak lagi buat kita, ya cuekin aja. Bodoh amat. Kita udah penting kita sudah nggak mau merasakan hal yang nggak enak tersebut. Ya, itu intinya. Satu intinya. Kalau kita mau berhasil mengampuni orang lain, kalau saya pribadi ya, tanamkan dalam diri kita, membenci orang itu tidak enak. Nah, membenci orang itu tidak enak. Kita perlu tanamkan di dalam kita, pikiran kita, benci orang itu nggak enak. Kita yang rugi. Otomatis kalau kita ada prinsip seperti itu, ya sudah. Kita pribadi, saya nggak akan benci orang lain. Karena ya percuma, buang-buang waktu, buang tenaga, buang-buang pikiran kita, kesehatan kita jadi korbannya. Nggak ada gunanya juga. Ya, jadi menurut itu saja mungkin firman yang saya sampaikan hari ini. Kita harus tetap ingat, kita juga harus mengampuni supaya kita diampuni. Semakin firman Tuhan tadi dikatakan kan, saya sudah bilang tadi ya, kalau kita mau diampuni, kalau kita mau diampuni sama Tuhan, kita harus membantu orang lain. Kalau kita mau tuh diselamatkan Tuhan, kita harus selamatkan juga orang lain juga. Ya, jadi intinya saat ini firman yang Tuhan katakan, belajarlah untuk mengampuni, karena memang engkau sudah diampuni sama Tuhan. Ingat itu. Kalau kita sudah diampuni sama Tuhan, kita harus mengampuni orang lain. Dan untuk itu, makanya kita harus coba untuk mengampuni orang lain dan melupakan semua kesalahannya dia. Dan buka lembaran baru lagi. Jangan ingat yang lama, karena kalau sudah jadi akar pahit dalam diri kita, dendam buat diri kita, hidup kita nggak akan damai. Dan rasanya kalau nggak damai itu nggak enak, saudara. Terima kasih, sama sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Saudara Rodrik atas renungan pada malam hari ini. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat rohani bagi kita semua yang telah hadir
di Zoom meeting ini. Kita akan tutup acara kita pada malam hari ini. Mari kita menyanyi lagu Sion nomor 73. Lagu Sion nomor 73, Kasih Allah. Saudara-saudara bisa menyanyi dari tempat saudara masing-masing. Kasih Allah tak bilang tidak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan, yang berusaha diselamatkan oleh orang Yesus yang tersesat didamaikan, dosanya terhapus. Oh kasih Allah yang hebat, tak dapat ditemukan, kasih yang kekal selamanya, jadi lagu surga. Bila tiba waktunya, kerajaan dunia telah jatuh. Bila orang yang durhaka bersumpah dan gulung batu, kasih Allah tetap tahan, tak akan berubah, yang berpesan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah berkumpul, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajarlah dari firman ini supaya kami dengar, agar tetap mengingatkan kami dari hari ke hari, agar tetap bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami tahu kami sudah Engkau ampuni terlebih dahulu ya Tuhan. Terima kasih Bapa berkat pada kami ya Tuhan. Kami akan melanjutkan malam hari ini dalam istirahat kami Bapa. Berkati kami dalam istirahat kami. Dan bangunkan kami besok pagi dan tubuh kekuatan yang baru agar kami bisa kembali berkumpul beribadah di hari Sabat Yesus ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kesalahan kami. Kami berdoa dengan Tuhan Yesus Tuhan dan selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, Vesper kita pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi saudara-saudara sekalian yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Dan ada 26 orang yang bergabung di Zoom meeting. Terima kasih, baik dari Jemaat Tanjung Perak maupun tamu-tamu yang telah hadir. Dari Korea, Pendeta Richard Sabuin dan keluarga. Dari Canberra, Australia, Ibu Ellen. Dari Jakarta ada Pak Lukas Martanto, kemudian Ibu Teresia, Ibu atau Kak Lisa Makanoneng, terima kasih juga sudah bergabung, dan saudara-saudara sekalian yang telah bergabung bersama-sama dalam acara kita pada malam hari ini. Pengumuman jemaat pada besok hari kita akan ibadah offline di gereja. Protokol untuk sekolah sahabat, Opa Willy Angko, cerita mision Gerdo Tumangkeng, pembahasan sekolah sahabat saya sendiri. Untuk pelayanan khotbah, protokol Opa Willy Angko, doa syafaat Om Edi Mawuk, dan khotbah saya sendiri. Mengingatkan saja untuk Zoom meeting kita setiap hari Rabu malam, hari Jumat malam, dan hari Sabat sore. Pukul 18.30 kecuali hari Sabat sore pukul 17 karena kita tutup Sabat bersama. Dan saya melihat masih banyak anggota yang belum hadir, minta tolong kita untuk paling tidak kita colek anggota-anggota kita untuk bisa bergabung. Karena di saat pandemi seperti ini, walaupun gereja sudah buka, tapi kita masih berusaha untuk semua bisa bergabung, untuk kita saling menguatkan iman satu dengan yang lain. Lewat Zoom meeting seperti ini kita bisa berdoa bersama, menyanyi bersama, dengar firman, dan membagikan kesaksian. Terima kasih Saudara Rodrik yang sudah melayani kita pada
malam hari ini. Dan kesempatan berikut saya berikan kepada Pak Willy Angko, Ketua Jemaat, kalau ada penyampaian. Oke. Terima kasih untuk Saudara Samampau, orang muda yang berani. Tadi dia sudah katakan bahwa melihat ada Opa, ada Pendeta Sabuin, bahwa di sinilah umat-umat Tuhan kita dilatih, ya, bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua yang saling menasihati satu dengan yang lain. Hamba Tuhan, Pendeta Sabuin juga sering membawakan firman Tuhan, tapi beliau pun sendiri, coba tanyakan kepada beliau, beliau pun itu merindu mendengarkan firman Tuhan dari tempat yang lain. Sehingga disitulah yang dikatakan firman Tuhan saling menasehati. Dan terima kasih firman Tuhan tadi, bagaimana kita saling mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Bahwa itu beban yang itu berat, itu memang sangat sukar. Nah itu ada di masing-masing kita. Saya tidak tahu, pasti Pendeta Sabuin akan berikan kesaksian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Willy. Silakan untuk bercengkrama satu dengan yang lain. Acara kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sahabat Endah. Shalom. Lisa. Terima kasih. Edi. Selamat malam semua. Dr. Sabuin, kapan bisa kita undang? Apakah bisa Sabat tanggal 31, Sabat terakhir? Ini langsung todong ini. Karena biasanya kita Sabat terakhir itu kita online. Biasanya gabung dengan conference, tapi karena ini sudah ada Zoom sendiri jemaat, jadi Sabat yang gabung harusnya gabung online dengan conference, kita bikin sendiri. Dan itu jatuh tanggal 31. Tanggal 12 Desember bisa. Oke. Sudah padat sekali ya. Selamat malam Dwayne dan Ellen, selamat malam. Kak Dolfi, selamat Sabat. Selamat malam. Berduka cita ya Kak Dolfi. Untuk Kak Yona, sorry. Halo Tante Ellen. Halo. Tante Ellen, apa kabar? Baik. Selamat malam, selamat Sabat semua. Om. Selamat baku dapa. Iya, selamat dapat. Saudara Rodrik, terima kasih firman Tuhannya Rodrik. Ellen. Sahabat. Iya, Kalisa. Sama-sama, Pastor. Om Fritz Halo. Muntu. Oh iya, itu kan Om Fritz Muntu. Habis namanya Alfa Muntu, jadi saya bingung. Oh, tanya Om Fritz. Tertulis kali. Halo, Liz. Selamat Sabat, Kak Apa Dolfi. kabar? Pola kalau muncul nyanyi ya Pola ya. Kalau Pola muncul nyanyi ya sama Ellen dari Australia gabung. Ada lagu lama yang senang sekali saya mau dengar. Oh, lagunya. Jadi Ya, mau tunggu dulu Kak Neli. Apa kabar, Mau Liz? tunggu dulu sama Kak Neli sama Kak Utin. Ya. Halo, Bos. Apa kabar Om Dolfi? Halo, Kak Dolfi. Apa kabar? Tuhan berkati. Jakarta ini. Selamat Sabat. Puji Tuhan. It's okay. Kalisa. Lis, sehat-sehat Lis. Sama-sama. Kalisa unmute dulu, unmute. Liz, diambil suaranya, Liz. Kalisa unmute dulu. Di mute. Selamat Nggak Sabat. kedengaran suaranya. Dong. Pendeta Tuhan Sokotan memberkati Unmut. selalu. Oh, sudah. Ah, sudah. Iya. Bagaimana? Sudah. Keluar. Kedengaran Ya, suaranya. sudah. Kedengaran. Sudah dengar suaranya merdu. Gaptek ini baru coba-coba. Gimana? Iya, Lisa. Selamat ulang tahun buat Oma Ol.
sahabat. Aduh. Halo. Halo Halo, Kak Meli. again. Dan semua jemaat. Halo, Devi. Selamat sahabat Edi Mau. Sahabat. Selamat sahabat. Sama sahabat Dolfi. Sahabat. Sahabat. Saudara Dumano. So Suaranya gondrong nggak kasihan. diambil. Sampai nangis aku. Halo. Gimana? Selamat sahabat. Sahabat. Saudara lihat Dumano di sehat-sehat mana semua. posisinya ini? Balikpapan. Oh, Balikpapan. Oh, puji Tuhan. Sahabat. Sejemaat sama Pak Yan Cepua kah? Bersebelahan. Ya? Bersebelahan dengan Pak Yan Cepua. Oh, gitu. Berarti di jemaat Marta Dinata ya? Bukan, pendeta. Dulu jemaat Agape 2, sekarang jemaat Philadelphia. Oh, Agape Philadelphia. Iya, iya. Ya, Philadelphia. sekarang udah rubah jadi Philadelphia. Oke. Jadi di sekolahan. Oh ya, di sekolah. Lantai 2 ya? Lantai 3 sekarang pendeta. Lantai 3. Iya. Oke. Ya, pipis ya. Ya, bentar ya. Oke, semuanya selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Apa kabar? Sampai Liz? ketemu. Mami sehat-sehat ya? Sehat-sehat, puji Tuhan. Oke. Amin. Mau pipis dulu Kak Dolfi, live dulu ya. Oke. Sip. Iya. Terima kasih. Oke. Bye-bye, bye-bye. Di sini sudah jam 11:30 malam. Oh, Iya deh. Semalam. Iya, tapi Nanti join ulang lagi. Tiap Jumat malam, Rabu malam, sama Sabat sore. Ya. Kami usahakan. Aku dapat linknya dari si Pola tadi. Jadi aku coba. Kalau ada Facebook, boleh lihat di Facebook Tante Ellen. Dia punya link. Oh, oke. Ya, Kita ya. bagikan terus di sana. Tanjung Perak ya. Iya, page-nya Tanjung Perak. Aku cari. Kan bikin publik ya. Iya. Oh, Bang, kalau dibikin publik bisa lihat. Bisa. Ada nomor telepon kan ada WA-nya. Oh, Medi Nomor punya telepon ya. aja, Nanti share-share akan. Iya, boleh. Oke, Om Weli, Tante Tini. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Len. Oke. Iya, Len. Sama Ibu yang atau namanya. Oke. Oke, Len. Yuk. Terima kasih. Ayo pendeta Del. Ya, Devi, Amunto. Oke. Semua, terima kasih. Selamat sahabat semua. Nanti ketemu besok. Selamat sahabat semuanya. Sampai ketemu Selamat besok. malam, Om Ya. Tante Endah. Dah. Selamat malam semua. Iya. Jangan lupa besok makan gohu ya. Besok makan gohu. Bakso bikin gohu besok. Oh iya. Nanti besok tambah makan mangga. Oh iya. Oke. Ke surga. Nanti Ellen nyanyi nanti itu. Jadi yang meninggal itu kok masih bersaudara dengan dorang ini, keluarga. Iya, saudaranya ini Egam. Oh. Dolphy. Dengan Pak ini, makanya dorang tadi kita ada pergi itu, ya kita sambutan Kawanua dan nama Kawanua sebelumnya kita ini kan untuk dorang keluarga Moniaga dengan Laksamana Egam. Nah, makanya bisa dengar langsung dia Pak telepon tadi. Ya kebetulan orang panggil kita mewakili ketua ketiga. Saya kira Edi mau datang tadi. Enggak, tadi malam ngajak Enda enggak mau.
Nah, cuma anak-anak yang pergi. Kita tadi cuma Cuma kira-kira. Glery udah pergi. Kita jawab kira-kira di mana di Allah sudah, yang penting ada datang. Jam-jam 10:30 kita datang. Atau jam 1 mulai. Ya, Pedro ke sana bilang, Om Weli mewakili Kawanua. Tapi tidak ada yang lain lagi. Ya enggak. Saya sudah. Padahal ada yang tua-tua di situ. Tak ingat-ingat, makanya kita bawa foto di bunganya orang Egam, Dolfi. Ya, yang kita lihat di WA ke orang Pola, sampaikan, no? Sampai salam. Oke. Sampai besok malam. ya. Terima kasih semua. Oke, terima kasih semua. Tuhan berkati. Hitung, Jo. Sampai jumpa besok. Hitung. Ya. Oke, Ken. Akhiri, Jo. 5, 4. Liz, selamat Bye. malam. Ya, Bye-bye. sehat ya. Ya, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Sela di Surabaya, Liz. Kak Sela di Surabaya. Oh, ada di Surabaya. Iya. Kapan datang? Tadi pagi. Tadi pagi datang. Tapi kita Besok belum ketemu dengan Glery. Perak Belum tahu ya. atau Tandes? Glery tadi ketemu. Glery tapi jemput. Dijemput. Oh, Glery yang jemput. Iya. Oke, Sekarang nanti aku telepon. Oke. Bye-bye. Sampai ketemu. Dah. Gimana Ya. matiinnya ini? Oh, gini ya? Nanti tong saya mati di sini, Jo. Kita mati dari sini, Jo. Oke, terima kasih. Oke. 4, 3, 2, 1.